Ratu dan Raja saling pandang. Mereka bingung melihat Haruna melamun. Saat Devan memanggilnya, Haruna tidak bereaksi sama sekali. Ia sedang memikirkan sahabatnya, Sari, yang sudah meninggal. Sebagai sahabatnya, ia bahkan tidak mengantar ke tempat peristirahatan terakhir Sari. Padahal, dulu mereka bertiga selalu pergi kemanapun bersama-sama. Sari, Aulia, dan dirinya. Nek! Devira menarik lengan baju neneknya. Hah? Oh, Dede. Ada apa sayang? Tanya Haruna. Ia tersadar dari lamunannya karena Devira yang ingin tidur siang. Ia menggendong gadis kecil itu ke kamar, lalu menemaninya sampai ia tertidur. Devan dan Davin sudah tidur lebih dulu. Setelah Devira tidur, Haruna keluar dari kamar cucunya. Ia duduk dengan wajah lesu. Mama kenapa? Ratu lihat, Mama sepertinya melamun terus, ucap Ratu. Ia duduk di samping Haruna. Mama sedang sedih karena sahabat Mama sudah pergi. Setiap makhluk hidup, pasti akan mengalaminya, Ma. Tidak perlu sedih berlarut-larut, hibur sang menantu. Mama sedih karena dia pergi dengan cara bunuh diri dan yang lebih menyedihkan. Mama. Hiks. Mama tidak mengetahui kapan dia meninggal. Mama merasa jadi sahabat yang jahat, ujar Haruna. Ratu memeluk ibu mertuanya. Ia bisa merasakan kesedihan yang dirasakan Haruna. Ia juga mungkin akan seperti itu jika mengalami hal yang sama. Sahabat yang selalu berbagi suka dan duka bersama, tiba-tiba pergi untuk selamanya. Haruna tidak melihat sang sahabat untuk yang terakhir kali. Penyesalannya begitu dalam. Hingga tangisannya membuat Raja ikut meneteskan air mata. Ia mengirim pesan kepada ayahnya, memberitahukan jika malam ini ibunya akan menginap. Ia butuh teman bicara seperti Ratu. Sesama wanita akan lebih saling mengerti. Jika dibanding dengan Raja dan Tristan, maka Ratulah yang lebih baik dalam mengerti isi hati Haruna saat ini. Ratu keluar dari kamar Haruna. Ia menyarankan ibu mertuanya untuk tidur di kamar bekas mendiang ayahnya Ratu, Deki. Setelah menemaninya berbagi kesedihan, ia keluar dari kamar. Mama sudah tidur. Sudah. Tahu tidak sayang? Ternyata Pak Levi itu punya perasaan cinta pada Mama. Hah? Wah. Itu tidak bisa dibiarkan. Aku tidak mau keluargaku hancur. Aku akan menemui Om Levi sekarang juga, ucap Raja. Ia emosi mendengar Levi memiliki perasaan pada ibunya. Ia khawatir, pria itu akan mencoba memisahkan kedua orang tuanya. Hei, tunggu dulu. Jangan emosi dulu. Katanya, Papa juga tahu. Jadi, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Karena Papa akan menjaga Mama dengan baik, ucap Ratu. Menenangkan sang suami yang sedang emosi. Tok. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Mungkin Papa. Tadi, aku mengirim pesan, jawab Raja. Oh. Ratu pergi membukakan pintu. Benar saja, itu adalah ayah mertuanya, Tristan. Selamat malam, Pak. Malam sayang. Mama di mana? Di kamar ujung, jawab Ratu sambil menunjuk kamar di samping kamar ia dan Raja. Tristan masuk dan melangkah perlahan-lahan ke kamar yang ditunjuk Ratu. Ia tidak ingin membuat Haruna terbangun. Istrinya pasti sedang sangat terpukul atas kebenaran tentang sahabatnya. Dengan sangat hati-hati, ia memutar gagang pintu dan masuk ke kamar. Ia naik ke tempat tidur, lalu memeluk pinggang istrinya. Rupanya Haruna tidak tidur. Kamu tahu soal Sari? Aku pikir kamu tidur. Itu sudah puluhan tahun, tapi kamu tidak memberitahu kalau Sari sudah meninggal. Aku kecewa sama kamu, ucap Haruna. Maaf. Tristan hanya mengucap permintaan maaf. Ia tahu, pembelaan diri akan membuat istrinya semakin kecewa. Lebih baik ia mengaku salah. Aku mau tidur, ucap Haruna. Tidurlah. Aku juga ingin tidur, saut Tristan. Keesokan paginya, Tristan dan Haruna kembali ke rumah mereka. Setelah sarapan, Raja segera pergi ke kantor. Masih dengan asisten plus sahabat baiknya, ia pergi meninjau lokasi tanah yang akan dibeli Ban Berkah. Ratu sedang menyiapkan makan siang dibantu oleh Ami. Raja tidak boleh makan siang di luar oleh Devira. Jika Raja tidak pulang ke rumah untuk makan siang, maka Devira akan marah padanya dan melakukan aksi mogok makan.
"Mah, papa lama." Devira cemberut karena raja terlambat datang ke rumah. "Sabar ya sayang. Papa terjebak macet," jawab ratu. Ia mencoba memberi pengertian pada Devira. Raja mempunyai jadwal rapat makan siang mendadak dan ia tidak bisa membatalkannya. Ia sudah meminta Marcel untuk menolak rapat makan siang seperti itu. Namun, Marcel tidak bisa membatalkan dan mengganti jam rapat. Klien mereka yang satu ini mengatakan bahwa jadwal kosongnya hanya di jam makan siang. Dengan terpaksa, ia harus datang ke rapat yang diadakan di resto terdekat dari kantornya. "Sel, kamu saja yang pergi mewakili aku. Ini sudah terlambat 15 menit dari jam makan siang. Kau tahu seperti apa Dede kalau sudah ngambek?" Raja mencoba bernegosiasi dengan Marcel. "Kakak ipar, aku sangat ingin membantumu. Tapi klien kita ini hanya ingin kamu yang pergi. Jadi, pergilah." Marcel tersenyum meledek raja. Marcel menghela napas berat. Ia harus bersiap menghadapi omelan putrinya nanti. Saat ini, ia harus pergi ke resto tempat klien mereka menunggu. Ia sejenak melupakan masalah Dede, putrinya yang sangat manja. Devira sudah mulai kesal karena ayahnya masih belum datang. "Dede nggak mau makan." "Dede mau makan sama papa," ucap Devira sambil melangkah pergi dari ruang makan dan pergi ke kamar. Jika sudah sampai seperti itu, tidak ada satupun yang bisa merayunya kecuali sang ayah, Raja. Hanya ucapan rajalah yang akan didengar oleh Devira. Devan dan Davin makan lebih dulu. Karena itu, saat Dede meninggalkan ruang makan, Ratu hanya bisa menghela napas berat. Tidak ada yang bisa merayu Devira untuk makan. Bukan tidak sayang ataupun bersikap masa bodoh, tetapi Dede benar-benar susah dibujuk saat merajuk. Ia hanya berharap agar suaminya segera datang. Dede berbaring di ranjangnya. Ia tertidur dengan mudah di siang hari, tetapi saat malam hari, ia justru sulit untuk bisa tidur. Kelakuannya sekarang, sama seperti saat Ratu mengandung dulu. Jika Devira marah, ia akan mogok makan dan memilih tidur. Raja akan membujuknya di depan pintu, sama persis seperti saat Ratu hamil dulu. Raja tiba di resto, ia melihat sekeliling dan mencari seorang wanita yang memakai gaun merah. Wanita itu duduk di dekat jendela kaca besar. Gaun yang dipakai wanita itu modelnya sama persis dengan milik Ratu. Ia menghampiri dan bertanya, "Permisi, Anda?" "Nyonya Zoya Sulaiman?" tanya Raja. "Duduklah Raj." Wanita itu menyapanya dengan akrab. Ia menurut dan duduk berhadapan dengan wanita itu. Raja merasa bingung dan penasaran. Kenapa kliennya bisa tahu panggilan pendeknya? "Maaf, Nyonya mengenal saya?" tanya Raja. "Ya Tuhan. Apa kau sudah setua itu Raj? Masa kamu lupa? Coba diingat-ingat dulu." Wanita itu membuat Raja semakin penasaran. Ia mencoba mengingatnya dengan keras. Namun ia tidak berhasil. Ia tidak ingat dengan sosok wanita di hadapannya itu. "Maaf. Tapi, saya benar-benar lupa." Raja tersenyum canggung melihat kliennya. "Zoe. Apa nama itu masih tidak bisa membuatmu ingat?" Zoya mengucapkan nama kecilnya. "Zoe." Raja tercengang mendengar nama itu. Perlahan ingatannya kembali ke masa-masa kecilnya. Saat itu, mereka bertetangga. Zoya adalah teman akrabnya. Setelah lulus SD, ia pindah ke kota lain bersama kedua orang tuanya. Wajar jika Raja lupa, karena mereka sudah sangat lama tidak pernah bertemu. "Zoe? Mau kemana?" tanya Raja. "Mau ke ruang guru," jawab Zoya. Itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Kelas 6 SD, Zoya sudah mulai mempersiapkan kepindahannya. Ia bahkan hanya mengikuti ujian, dan pergi tanpa menunggu surat kelulusan. Saat surat kelulusan dan ijazah sudah keluar, hanya orang tuanya yang datang ke sekolah.